Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kajian kita malam ini membahas hubungan kita kaum muslimin dengan orang kafir. Dan ini harus kita pelajari menurut din agar kita tidak menjadi contoh yang jelek, tapi kita bagaimana menjadi contoh yang baik untuk orang selain Islam. Karena Allah menjadikan orang dua macam, ada yang kafir, ada yang mukmin. Sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taghabun, huwallazi khalaqakum, Allah yang menciptakan kamu manusia. Nah, huwallazi khalaqakum faminkum kafir, sebagian kamu itu ada yang kufur, wa minkum mukmin, dan juga sebagian kamu itu beriman. Dan ini Allah Ta'ala hendak menguji kita, bagaimana orang mukmin menyikapi orang kafir, dan bagaimana orang kafir itu kalau didakwai oleh orang mukmin. Inilah pembahasan yang pokok. Dan bolehnya kita muamalah secara duniawi, bermuamalah dengan orang kafir boleh, tapi dalam bukan urusan agama, tetapi urusan dunia. Karena Allah berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Itu bisa kita lihat di dalam surat Al-Mumtahanah ayat nomor 8. Bahwa kita boleh berkaul berdagang dengan orang kafir, tapi kita tidak boleh meniru mereka. Tapi kita hendaknya beri contoh yang baik. Ketika mereka melakukan pelanggaran, kita tidak boleh. Namun hubungan dagang boleh. Rasulullah SAW berdagang, mengambil dagangnya orang kufar, tidak mengapa, asal kita sebagai kaum muslim menjadi contoh yang baik. Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat nomor 8, bolehnya kita berhubungan dengan orang-orang kafir dengan syarat tidak mengorbankan agama kita. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Surat Al-Mumtahanah nomor 8. La yanhaakumullah, Allah Ta'ala tidak melarang kamu hai orang muslim, anil ladzina, bergaul dengan orang-orang, lam yuqatilukum, yang tidak memerangi kamu, fid dini, dalam agama Islam. Jadi kita boleh bergaul dengan tetangga yang bukan muslim dengan syarat apabila tetangga itu tidak memerangi agamanya Allah, tidak menghalangi kita beribadah. Karena orang kufar ada 4 macam. Ada kufar harbi yang suka menyerang kaum muslimin. Ada juga kufar musta'min yang minta perlindungan dari kaum muslimin. Ada juga yang kufar dhimmi, yang mana orang itu kafir, dimusuhi oleh saudaranya, dan juga mereka berlindung di negara Islam. Ada juga kufar mu'ahadah, diambil perjanjian untuk, yaitu keterangan dalam satu negeri, dia tidak boleh menyerang kita, kita tidak boleh menyerang mereka. Inilah kebaikan Islam. Maka kita ulang lagi, la yanhaakumullah, Allah tidak melarang kamu, anil ladzina, terhadap orang-orang lam yuqatilukum fiddin, yang tidak memerangi kamu, walam yukhrijukum min diyarikum,
dan tidak mengusir dirimu. Ketika kita menjumpai orang kafir, dia tidak memerangi agama kita dan tidak mengusir kita, maka kita boleh berbuat antabarruhum. Kita boleh berbuat baik kepada mereka, berbuat baik dalam urusan dunia, ya, karena manusia itu banyak kebutuhan urusan dunia. Kita mengambil yaitu ya tukang bangunan dari orang kafir boleh, ya, kita jual beli dengan orang kafir boleh, asal kita punya prinsip yang baik. Dan juga pinjam meminjam boleh, karena kebutuhan kita urusan dunia lebih banyak daripada urusan agama kita. Lalu watuk situ ilaim, dan juga kalau kamu mau berbuat adil kepada mereka. Jadi kita tidak boleh menzalimi orang kafir. Tidak boleh kita hutang kepada orang kafir lalu kita tidak membayar. Jadilah kita contoh yang baik. Tidak boleh kita mengurangi timbangan ketika kita berjual beli kepada mereka. Lalu Allah menjelaskan, innallaha yuhibbul muqsitin. Karena Allah Ta'ala mencintai orang yang berbuat adil. Yang pertama, jadi kalau kita menjumpai tetangga, menjumpai teman akrab kita, pertama dia tidak memusuhi agama kita. Yang nomor dia tidak pula mengusir diri kita dari tempat pekerjaan atau dari tempat kita. Boleh kita berbuat baik dalam urusan dunia. Namun toleransi dalam agama tidak boleh, karena Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Dan inilah kelonggaran mungkin dengan akhlak kita yang baik, atau kita sebagai pekerja lalu orang kafir tahu bahwasanya orang Islam kok kerjanya baik, bisa jadi menjadi sebab mereka masuk Islam karena melihat tingkah laku kaum muslimin yang baik. Upayakan kita kaum muslimin memberi contoh yang baik terhadap orang. Jangan sampai orang kafir yang tahu tindakan kita yang tidak baik, kemudian mereka membenci Islam dikarenakan karena pelakunya, tidak boleh. Makanya Allah Ta'ala mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau Nabi memiliki akhlak yang sangat mulia. Dan itu Allah abadikan akhlaknya beliau dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi memiliki akhlak yang sangat mulia, sehingga banyak orang masuk Islam karena sebab melihat akhlak beliau. Kemudian yang nomor 2 dari surat yaitu Al-Mumtahanah juga ayat nomor 9, tadi nomor 8. Innama yanhaakumullahu, tetapi Allah melarang kamu, 'anil ladzina qataluukum fiddin, apabila mereka itu memerangi agamamu. Nah, ada orang kafir berbuat jahat kepada kita, tapi ini sedikit jumlahnya. Kecuali di negara yang mayoritas kaum kufar dan juga orang Islamnya sedikit. Makanya dianjurkan kalau orang Islam ini banyak dianiaya, kita wajib hijrah. Wajib, sebagaimana beliau, sebagaimana Allah menyuruh Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Innama yanhaakumullah, sesungguhnya Allah melarang kamu, 'anil ladzina qataluukum fiddin, jika orang kafir itu memerangi kamu dalam urusan agama. Tidak boleh kita sholat, tidak boleh siam, ya. Ini kita tidak boleh bergaul dengan mereka. Wa akhrajukum min diyarikum, dan apabila mereka punya usaha untuk mengusir kita, kita dilarang di tempat yaitu kita berdiam, walaupun itu tanah kita harus pindah. Wa dhaharu ala ikhrajikum, apabila mereka terang-terangan mengusir kita. Ada 3 di sini. Pertama, apabila mereka memerangi agama, kita tidak boleh sholat, tidak boleh siam, 1. Yang nomor 2, mereka mengusir kita dari tanah yang kita miliki. Yang nomor 3, apabila mereka itu menampakkan permusuhan kepada kaum muslimin, antawallahum, maka kamu harus berpaling, harus meninggalkan negeri itu demi keselamatan agama kita. Nah, kemudian wa may yatawallahum, barang siapa dia masih senang hidup dengan orang kafir yang memusuhi kaum muslimin, faulaika humudz zalimun, inilah orang-orang yang berbuat zalim. Ya, oleh karena itu kalau kita mau menempati satu daerah atau mau beli tanah yang lainnya, mau hidup di tempat itu, kita cari yaitu masyarakat yang muslim.
Karena itu akan mendukung kita. Jadi kita cari tempat-tempat, kita cari beritanya dulu. Kalau banyak orang muslim yang bagus, itu akan menjadi tenangnya jiwa. Karena Allah mensifati al-mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Orang mukmin laki-laki dan perempuan saling kasih sayang, saling bantu membantu. Ini kekhususan orang mukmin. Baik, kita lanjutkan dengan pembahasan yang nomor 10. Haqqu ghairil muslimin. Bagaimana kita bisa yaitu memberikan hak, mempunyai hak terhadap orang-orang bukan muslim, maknanya orang kafir. Ghairul muslimin yang dinamakan orang itu bukan muslim, yasmalu mencakup jami'al kafirina, semua orang kafir, baik itu komunis atau orang kufar tulen, atau yaitu orang-orang sifatnya Yahudi, Nasrani, ini orang kafir. Kita tidak boleh mengatakan mereka muslim, karena orang Yahudi menuhankan Uzair, orang Nasrani menuhankan Isa. Orang mukmin yang menjadikan Tuhannya adalah Allah. Ini perbedaan kita dengan mereka. Makanya orang Yahudi dan orang Nasrani mesti memusuhi kaum muslimin, baik memusuhi secara fisik atau memusuhi dengan cara rekayasa. Karena itu kita tidak boleh bersenang-senang kepada mereka. Kemudian sebagaimana Allah berfirman dalam yaitu surat yang nomor 1 dari Al-Mu'minun, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Kenapa? Ba'duhum awliya'u ba'din. Wahai orang beriman, jangan kamu menjadikan orang-orang Yahudi itu sebagai pemimpin atau yang kamu cintai. Demikian juga orang Nasrani. Karena mereka itu satu sama lain saling tolong menolong untuk merusak kaum muslimin. Ini harus kita fahami. Karena Allah Ta'ala akan melindungi hambanya beriman. Dengan kecintaan Allah Ta'ala pada hambanya, maka kita tidak boleh bergaul dengan orang maksiat, tidak boleh bergaul dengan orang kafir, kecuali urusan dunia yang kita selalu butuhkan boleh, tapi kalau dari sisi agama tidak boleh. Wahum asnafu arba'atin, orang kafir itu ada 4 macam. Nah, ada 4 macam di sini. Pertama, harbiyun, suka memerangi, karena mereka merasa lebih kuat dan jumlah kaum muslimin sedikit. Demikian juga orang muslim itu masih awam, belum kuat agamanya. Ini biasa mereka memerangi. Di beberapa negara barat begitu. Yang nomor 2, wa musta'minun, ada orang kafir tapi dia minta perlindungan kepada orang mukmin. Orang kafir suatu saat tengkar dengan orang kafir. Ketika mereka merasa kalah, boleh orang yang kalah dari orang kafir ini minta perlindungan kepada orang mukmin, dia masuk ke negeri Islam, boleh. Tetapi persyaratan orang yang minta perlindungan dari kaum muslimin ini, maka dia hendaknya tidak boleh menyebarkan agama mereka. Dan dia menjadi seorang budak, yang di situ maknanya orang yang dilindungi oleh orang kaum muslimin, tapi tidak boleh menyebarkan agama mereka. Bahkan bajunya yang wanita pun tidak boleh menyamai bajunya kaum muslimin, wanita. Demikian juga yang laki-laki tidak boleh menyamai yaitu bajunya orang muslim. Jadi kalau mereka mau merubah itu, boleh tinggal di negara kaum muslimin, dengan syarat tidak mengembangkan agama mereka, tidak sembunyi-sembunyi lalu ingin yaitu mengembangkan agama kekufuran mereka, tidak boleh. Ini persyaratan. Selanjutnya pula yang nomor 2, wa mu'ahadun, yaitu orang-orang kafir yang diserang oleh saudaranya kemudian membuat genjatan senjata. Boleh. Pada zaman Rasulullah SAW Hudaybiyah selama 10 tahun genjatan senjata, karena genjatan senjata itu lebih aman daripada kita perang. Jadi bolehnya orang Islam satu saat mengadakan genjatan senjata dengan orang kafir kalau sekiranya orang Islam ini kalah dengan mereka, boleh. Dan kita ketika mengadakan perjanjian tidak boleh menyelisih janji.
Ketika mereka menjadi janji, kita perangi dengan kita minta perlindungan kepada Allah. Inilah hidup kita, karena Allah Ta'ala menjadikan kita hidup ini, kita bukan bergaul dengan orang Islam saja, tetapi bergaul pula dengan orang selain Islam. Dan ini bolehnya kita bekerja di mana saja tempat, walaupun teman kita ada yang kafir, tapi tunjukkan kita orang Muslim. Ya, bagaimana orang Muslim menjadi, yaitu faedah, dia ambil kebaikannya oleh orang kufar. Dan karena orang Muslim paling banyak orang, mereka tidak menipu, tidak berbohong, tidak mengurangi timbangan, tidak mengurangi takaran, dan juga tidak pula yakni berdusta dan yang lainnya. Sehingga mungkin dengan prinsip yang kita amalkan ini menjadi sebab mereka merasa, oh, Islam itu baik. Dan sering kita jumpai pula para pegawai atau pengusaha-pengusaha yang sifatnya dia ingin yaitu membangun bangunan yang besar. Yang mana pernah juga di Saudi, ketika melihat mereka waktunya sholat, mereka itu melihat pula orang Islam itu dermawan, yang lainnya, akhirnya banyak mereka masuk Islam. Ini sebabnya apa? Bukan kita yang mengajak, tapi mereka melihat kenyataan hidupnya kaum muslim. Demikian juga para sahabat pada zaman dulu. Para sahabat ini ketika orang Yahudi punya yaitu seorang ketika Nabi Musa alaihissalam punya para sahabat, dinilai oleh sahabatnya ini Nabi Musa, sahabatnya Rasulullah SAW lebih bagus daripada sahabat pada waktu itu. Dan itu yang menilai dari mereka sendiri. Ini perlunya kita menjadi orang yang paling baik di tengah umat, sehingga menjadi suri tauladan untuk orang yang lain. Demikian juga wadhimmiyun, dan kafir dhimmi itu adalah orang yang sifatnya dia boleh masuk ke negara Islam dengan syarat membayar upeti, bayar pajak. Sebagaimana orang ketika mau menempati hotel wajib bayar. Tapi itu bukan itu saja, tapi persyaratan dia ya tidak boleh mengganggu kaum muslimin. Dan dia kalau sudah masuk ke negara Islam harus berpakaian semisal, yaitu tidak boleh pakaian secara kufur. Dan supaya tidak mempengaruhi kaum muslimin. Demikian juga wanitanya supaya berkerudung atau yang lainnya. Laki-lakinya supaya punya pakaian yang bagus, supaya tidak berpengaruh kepada orang muslim yang awam. Kalau itu mau, boleh bertempat itu. Dan harus membayar pajak. Jadi pajak itu diwajibkan bagi orang kafir dhimmi yang dia diusir dari negaranya, kemudian tinggal negara kaum muslimin dengan persyaratan bayar pajak sesuai dengan walul amri yang ditentukannya. Kemudian tidak boleh menampakkan agama mereka yang berbeda dengan agama Islam. Tidak boleh menampakkan keindahan dirinya seperti orang kafir, karena dia berada di negara kaum muslimin. Dan itu ditetapkan oleh yaitu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu kaum muslimin, ya, Islam itu menunjukkan kafah, sumul, mencakup segala sesuatu peraturan. Fa'ammal kharbiyun, adapun orang kafir yang suka memerangi, falaisa lahum alaina haqqun, tidak punya hak untuk kita. Itu adalah musuh. Min khimayatin, tidak boleh dilindungi karena mereka musuh kaum muslimin. Auri ayatin, atau kita pelihara, kalau atau kita beri tempat, tidak boleh diusir. Ini kafir harbi yang menyerang. Karena orang kafir ada macam-macam, apalagi mereka punya kesukuan yang ganas. Ketika menjadi orang kafir kadang-kadang muncul pula keganasan mereka dibantu dengan kekufuran. Tapi kalau kita tahu orang itu kafir, dia tidak mengganggu kaum muslimin, boleh bertempat tinggal di negara kaum muslimin dengan syarat tidak menampakkan ibadah mereka. Namanya harbiyun. Yang nomor 2, wa ammal musta'manun, ada orang kafir yang minta dijamin keamanan di negeri Islam, yaitu orang kafir yang bertengkar dengan saudaranya sehingga mereka mau dibunuh, maka boleh mereka lari ke negara Islam dalam rangka minta perlindungan dari kaum muslimin, tapi dengan syarat dia harus patuh peraturan kaum muslimin. Nah, tidak boleh menampakkan yaitu kekufurannya. Dan juga tidak boleh wanita yang hijrah bersama suaminya menampakkan keindahan dirinya, karena itu akan berpengaruh dengan kaum muslimin. Ini persyaratan
bagi orang kafir yang kalah, yang diserbu oleh orang temannya sendiri, boleh berhijrah di negara kaum muslimin. Dan ini kekhususan orang Islam, bagaimana menjadi orang yang awal berbuat baik. Fil waktu, baik pada waktu itu, wal makan, dan pada waktu di tempat yang lain, al muhaddadina, yang ditunjuk oleh walul amri kaum muslimin, kamu tinggal di tempat ini, tidak boleh kita pindah. Dan upayakan waliul amri, pemimpin yang dia tahu mereka ini orang kafir, kita tempatkan di tempat-tempat yang sifatnya orang muslimnya kuat, agar orang Islam itu bisa mendakwai mereka. Litakminihim, supaya menjamin keamanan mereka. Inilah kebaikan Islam. Jadi orang kafir ketika hijrah ke kaum muslim tidak boleh dibunuh, tetapi diambil perjanjian, mau bayar pajak. Kalau tidak mau bayar pajak boleh tinggal di sini, tapi kamu harus yaitu masuk Islam kalau mau. Kalau tidak mau maka dia harus bayar pajak dan juga harus menjaga kehormatan yaitu kaum muslimin, tidak boleh mengganggu. Tidak boleh pula menampakkan amal ibadah, walaupun mereka sembunyi-sembunyi ibadah tidak boleh, karena mereka berada di negara kaum muslimin. Mana dalilnya? Dalilnya dari surat At-Taubah ayat nomor 6. Jadi keterangan tadi kita ambil dari surat At-Taubah ayat nomor 6. Wa in akhadtum minal musyrikin astajaraka. Wa in akhadtum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighu ma'manahu. Surat At-Taubah ayat nomor 6. Wa in akhadtum, jika ada salah satu di antara mereka ini minal musyrikin, dari orang musyrik. Orang musyrik adalah menyembah patung, menyembah berhala, menyembah kuburan, menyembah pula yaitu pohon-pohon, sebagaimana orang musyrik pada zaman Rasulullah SAW, Allat wal Uzza wal Manat. Maka itu orang-orang meninggal dunia yang saleh disembah oleh mereka. Saya ulang lagi. Wa in akhadtum minal musyrikin, jika salah satu orang musyrik ini istajaraka, minta perlindungan kepadamu, berminta perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau minta perlindungan kepada kaum muslimin ketika beliau sudah meninggal dunia. Apa kata Allah Ta'ala? Fa'ajirhu, lindungi, jangan dibunuh, lindungi. Dan mungkin ketika dia menjadi orang kufar, diserang oleh saudaranya sendiri, ketika dia minta perlindungan kepada kaum muslimin, ditempatkan di negeri itu, mungkin menjadi sebab dia berpikir orang Islam kok baik ya. Bisa jadi menjadi sebab dia masuk Islam. Nah, ya. Fa'ajiru, maka lindungilah hatta yasma'a kalam Allah. Maka sehingga dia mau mendengar firman Allah, mendengar ayat Al-Quran. Karena Al-Quran itu syifa'un lima fis sudur, penang jiwa. Kalau kita sedang ribut dalam pikiran kita, ya menghadapi keluarga atau masyarakat, kalau kita baca Al-Quran, tenang jiwa kita. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingat, dengan zikrullah, membaca Al-Quran menjadi tenang jiwamu. Ini penenang jiwa bukan dengan harta, tetapi penenang jiwa dengan zikrullah. Selalu kita ingat pada Allah. Makanya para sahabat walaupun banyak orang mengancam, karena selalu zikrullah menjadi tenangnya jiwanya. Dan juga karena sudah janji Allah, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan kamu baca Al-Quran, apalagi kita fahami maknanya, menjadi sebab tenangnya jiwa. Ketenangan jiwa bukan dengan harta, tetapi ketenangan jiwa dengan membaca wahyu Allah. Summa ablighu ma'manahu, kemudian letakkan dia ke tempat yang aman. Ini cara apabila ada orang kafir atau yang lainnya dia dikejar dan masuk ke desa kaum muslimin, kita bisa memberitahu kepada kepala desanya, ya muslim, ini orang ini kasihan, kita bantu, kita letakkan. Kemudian kalau dia mau yaitu masuk Islam, alhamdulillah. Kalau tidak, biar dulu, biar melihat orang-orang Islam yang beribadah. Karena orang merasa ditolong oleh orang, biasanya dia ingin ikut kepada orang yang menolongnya. Selanjutnya, itu tadi orang yang mustakmanun, yang minta yaitu keamanan karena diserang oleh orang kafir yang lain. Yang nomor 2, wa ammal mu'ahaduna, adapun orang-orang kafir yang mengikat perjanjian dengan orang mukmin, boleh mengadakan perjanjian orang kafir dengan orang mukmin.
sebagaimana Rasulullah SAW mengadakan perjanjian Hudaybiyah. Demikian juga negara Islam mengadakan perjanjian dengan negara kafir boleh, karena aman ini menjadi sebab tenangnya jiwa dan menjadi sebab lancarnya rezeki. Jadi boleh kita mengadakan perjanjian dengan orang kafir ketika kita di jumlah mayoritas kaum muslimin minimal yaitu sedikit, orang kafir banyak, tetapi perjanjian itu tidak boleh kita mengalahkan agama Islam. Tetapi kita perjanjian itu sesuai dengan sunnah, sesuai dengan ayat Allah Ta'ala. Kalau tidak boleh, maka kita keluar. Nah, kita lanjutkan. Wa ammal mu'ahaduna falahum alainal wafa. Adapun orang mengikat perjanjian antara orang muslim dan orang kafir, kita wajib menepati janji mereka. Kalau mereka menyelisih, kita tidak boleh menyelisih. Maka kita buat perjanjian secara tertulis. Bi'ahdihim, dengan waktu-waktu yang mereka telah tentukan perjanjiannya. Ilal muddatil lati jaral ittifaqu alaiha, sampai waktu adanya perjanjian kita kaum muslimin dengan orang kafir. Boleh. Baik, Anda perang dengan kita perang, sekarang mengadakan perjanjian. Berapa kita perjanjian keamanan ini? Kalau 1 tahun harus 1 tahun, 2 tahun 2 tahun. Tapi kalau mereka menyelisih janji, wajib kita perangi. Tapi kita kaum muslimin tidak boleh menyelisih janji, karena menyelisih janji itu sifatnya orang munafik. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila mereka berjanji menyelisih. Wa idza tumina khana, apabila mereka diamanati mereka khianat. Nah, ini sifatnya orang munafik. Orang mukmin adalah sifatnya bagus, istiqomah, karena merasa diawasi oleh Allah. Nah, wa bainahum ma tamu mustaqimina lana 'alal ahdi, selagi mereka istiqamah menepati janjinya dengan orang muslim. Jadi orang menjadikan perjanjian harus tertulis. Dan kalau perlu ada sanksi-sanksi ketika menyelisih perjanjian, ditulis. Kalau menyelisih perjanjian hukumnya demikian. Dan ini menjadi patokan bagi mereka. Bolehnya kita berjanji damai dengan orang kafir. Boleh. Apabila ada masalah, bukan karena takut mereka, tapi negeri yang aman itu lebih bagus daripada tidak aman. Makanya bolehnya genjatan senjata, tidak perang. Dan itu harus ada saksi. Orang muslim tidak boleh mengkhianati, sebagaimana orang kafir tidak boleh mengkhianati kaum muslimin. Taib mustaqimina lana 'alal ahdi, selagi mereka itu istiqamah betul-betul menepati janjinya. Kalau kita kaum muslimin tidak boleh menyelisih janji, tapi mereka kalau menepati janji wajib kita laksanakan, karena kita mengadakan perjanjian dua belah pihak. Tapi kalau mereka menyelisih janji, boleh kita merubah perjanjian tersebut, dan boleh kalau kita kuat menyerang mereka. Ini persyaratan orang membuat perjanjian ketika dalam keadaan polemik, terjadi pembunuhan atau pertikaian, maka diadakan janji dulu. Kalau mau damai, alhamdulillah. Karena al-islahu itu damai, itu baik. As-sulhu khair. Allah mengatakan surat An-Nisa, as-sulhu khairun. Damai itu baik. Ya, kita bertengkar dengan si istri, damai. Ya, bertengkar dengan tetangga, damai. Kalau dengan damai itu menyejukkan hati. Tapi kalau dia mau damai, maka akan menjadi keruhnya jiwa. Makanya Allah mengatakan, ya, di dalam ayatnya dalam surat Al-Hujurat dijelaskan, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kalau kamu menjumpai orang muslim perang, damaikan. Harus didamaikan dengan ayat. Fa in baghat ikhtahuma 'alal ukhra. Jika didamaikan tidak mau, dia curang, faqatilul lati tabghi, perang yang tidak mau damai, hatta tafi'a ila amrillah, sehingga mau kembali pada hukum Allah. Nah, ini perlunya ada orang bertengkar, baik suami atau istri, maka hendaknya damai. Damai itu sudah menyejukkan hati, menjadi tenangnya jiwa. Demikian juga tetangga dengan tetangga, demikian juga teman dengan teman. Maka kita harus mencari, punya ilmu, kesalahan kitanya apa.
Kalau kita merasa salah, maka kita hendaknya istighfar, mengakui bahwa saya yang salah. Kalau mereka benar walaupun itu orang kafir umpamanya, maka kita harus mengakui kebenaran mereka. Karena Allah Ta'ala mencintai orang yang jujur, mencintai orang yang berbuat adil. Tidak boleh kita orang muslim mengganggu, mendolimi orang kafir, walaupun dia kufur. Walaupun dia itu menepati janji kepada kita, tapi kita tidak boleh menyelisih janji mereka, tidak boleh menganiaya mereka. Karena Allah telah menjadikan kita ini ada yang kafir, ada yang mukmin. Bagaimana orang kafir mendapatkan manfaat dari kaum muslimin dengan dakwanya, dan bagaimana orang muslim mendapatkan pahala dengan mendakwai mereka. Ini prinsip-prinsip yang harus kita fahami, terutama kita kalau berkeluarga, bertetangga dengan orang yang tidak cocok dengan kita. Bagaimana kita mengambil hati mereka, menasihati mereka, ya, dan kita bersabar dengan mereka. Selanjutnya, walam yang kusuna syai'an, dengan syarat apabila mereka ini tidak menyelisih janji kita. Walam yu'inu ahadan alaina, yang nomor 2, dengan syarat mereka tidak minta bantuan pada orang kafir untuk mengalahkan kita. Ini persyaratan. Perjanjian orang kafir dengan orang muslim boleh, pertama harus ditepati janji itu. Yang nomor 2, orang kafir tidak boleh minta bantuan orang kafir yang lain untuk memerangi kaum muslimin. Kalau itu ketahuan, maka perjanjian batal. Yang nomor 3, mereka pula tidak boleh minta bantuan orang yang lain dari orang muslim untuk menghalangi kita. Karena orang muslim dua macam, ada yang sifatnya dengki, ada yang sifatnya baik, ya. Kita sering menjumpai orang muslim kelahi dengan orang muslim karena hawa nafsunya. Maka apabila mereka minta bantuan kepada orang muslim untuk mengalahkan saudara muslim, tidak boleh. Walam yat'anu fi dinina, dengan syarat perjanjian ini mereka tidak mencela agama kita. Nah, kalau mencela agama Islam tidak boleh diadakan perjanjian, perang yang terjadi. Inilah ya, karena apabila demikian kita tepati, insyaallah Allah menolong kita. Karena Allah berfirman, illal ladzina ahadtum minal musyrikina, kecuali orang-orang yang kamu kaum muslimin sudah membuat perjanjian dengan orang musyrik, summa lam yanqusukum syai'a, kemudian ketika mereka orang musyrik berjanji dengan kamu itu, mereka tidak menyelisih janjinya kepadamu sedikit pun. Ini syarat. Tapi kalau orang Islam mengadakan perjanjian dengan orang kafir, orang kafir ini menyalahi perjanjiannya, maka orang Islam boleh membatalkan perjanjian itu dan untuk diperangi mereka, karena Allah Ta'ala akan menolong mereka. Walam yuzahiru alaikum, dengan syarat orang kafir ini tidak menampakkan permusuhannya kepada dirimu. Ya, inilah peraturan Islam menunjukkan dalam masalah perselisihan orang kafir dengan orang mukmin, Allah Ta'ala menjelaskannya. Nah, fa'atimmu ilaihim ahdahum, jika orang muslim dia jujur, orang kafir jujur, sempurnakan perjanjian mereka. Dan karena ya keamanan itu lebih bagus, ya, al-amnu, aman dalam satu negerinya, aman dalam badannya, itu lebih disukai oleh orang daripada berselisih. Fa'atimmu ilaihim ahdahum, maka sempurnakan janji mereka, ila muddatihim, sampai waktu yang mereka sepakati bersama. Baik, ini kita adakan, daripada perang terus, kita adakan perjanjian 1 tahun damai. Dan tidak boleh salah satu yang dia angkat, kita sudah sepakat damai itu, lalu salah satu mendolimi. Kalau orang Islam mendolimi, boleh orang kafir itu dia menyerang kaum muslimin. Tetapi orang Islam tidak boleh mendolimi orang, karena orang Islam adalah orang yang takut kepada Allah, yang takwa kepada Allah. Nah, jadi perjanjian ini adakan lama, seperti perjanjian Hudaybiyah 10 tahun beliau berjanji. Akad senjata, yaitu angkat senjata dengan orang kafir selama 10 tahun. Dan akhirnya tidak ada permusuhan. Sehingga dengan perjanjian itu banyak orang kafir masuk Islam. Bahkan juga ada orang juga ketika zaman Nabi tidak ada orang munafik. Jadi ada orang munafik. Orang munafik itu muncul setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah mencintai orang yang ahli takwa. Maksudnya orang ahli takwa itu orang yang mau
didamaikan dengan perjanjian yang ada. Mau damai itu bagus. Ya, as-sulhu khair katanya Allah Ta'ala. Damai itu baik. Bayangkan ketika kita umpamanya suami istri bertengkar dalam rumah yang jadi kurban anak. Tapi kalau mau damai, subhanallah, mau menyadari kesalahannya, itu bagus. Oleh karena itu Allah menjadikan kaum pria beda dengan kaum wanita. Ada yaitu perbedaan dalam sifat dan juga yang lainnya. Kemudian dilanjutkan pula dalam surat At-Taubah ayat nomor 12. Wa innakasu aymanahum. Ya, tadi janjinya harus tepat. Kaum muslimin tidak boleh menyelisih janji. Orang kafir tidak boleh menyelisih janji. Yang nomor 2 dari surat At-Taubah. Pertama Taubah tadi surat 4 ayat nomor 4, ini ayat nomor 12. Wa innakasu, jika mereka melanggar perjanjiannya. Aimanahum, janji mereka, mimbati ahdim, setelah diangkat perjanjian damai dengan mereka, tapi orang kafir menyelisih. Wa ta'anu fi dinikum, dan orang kafir mencela agamamu. Ya, ada 2 ini. Jika sudah didamaikan kemudian orang kafir ini mencabut yaitu perdamaiannya, mereka berlaku curang terhadap orang Islam. 1. Yang nomor 2, wa ta'anu fi dinikum, mereka tuh mencela agama Islam. Apa sikap kita kaum muslimin? Faqatilu a'immatal kufri, perangi pemimpin-pemimpin yang kufur itu, dan Allah akan membantunya. Ini perlunya kita satu saat mungkin dengan keluarga, ya, mungkin dengan tetangga, mari damai, carikan orang mukmin yang bisa menyejukkan mereka, karena damai itu ketenangan jiwa. Innahum la aymana lahum, sesungguhnya orang kafir tidak ada jaminan aman, maka wajib diperangi kalau mereka melanggar perjanjian. Tetapi orang mukmin tidak boleh melanggar janji, karena di antara sifatnya orang munafik yaitu idza wa'ada akhlafa. Kalau orang munafik itu berjanji biasanya menyelisih. Nah, selanjutnya, wa amma dhimmiyun, adapun orang kafir dhimmi yang dia diserbu oleh saudaranya lalu lari kepada negara kaum muslimin, karena itu manusia perlu kita bantu. Fahum aktsaru haula'il asnaf, inilah yang paling banyak. Ya, orang kafir dhimmi yang dia lemah ekonominya, lemah pula kami biasanya diusir oleh teman mereka sendiri. Maka mereka punya kesempatan untuk hijrah pindah di negara kaum muslimin dengan syarat menjaga tidak boleh mengganggu kaum muslimin. Fahum, maka mereka ini aktsaru haula'il asnaf, paling banyaknya macamnya orang. Hukukun, haknya, fima bainahum, di antara mereka, wa alaihim, dan juga ada hukuman untuk mereka. Jadi kalau ada orang kafir dhimmi masuk negara Islam, kalau dia taat dilindungi, berarti mereka bersama kaum muslimin. Kalau tidak taat maka dihukum. Sebagaimana orang muslim jika melakukan dosa dihukum. Orang muslim kalau melakukan perzinaan dan dia yaitu ada saksi maka dihukum, dicambuk yaitu 100 kali kalau belum menikah. Kalau sudah menikah dirajam. Nah, itu diperlakukan pula untuk orang kafir yang dia berlindung di negara kaum muslimin. Ya, jadi ketika orang kafir berada di negara kaum muslimin diterapkan hukum Islam. Sebagaimana orang mukmin ketika melanggar pula dilakukan pidana, dilakukan khudud. Ini harus kita pahami, karena kita suatu saat mungkin punya tetangga atau punya desa, ada orang luar masuk di tempat kita, jangan diusir. Bagaimana kita menjadi baik, bisa yaitu berbuat baik kepada mereka. Wadzalika, yang demikian itu kenapa? Li'annahum ya'ishuna fi biladil muslimin, karena mereka ini hidup di negara kaum muslimin, maka harus menurut peraturan Islam, tidak boleh membuat sendiri. Sebagaimana orang muslim apabila tinggal di negara orang kafir, maka orang kafir akan menuntut kamu harus bersama kita. Oleh karena itu kita dilarang tinggal di negara orang kafir, karena mereka akan mempengaruhi akidah kita, dan juga yaitu pergaulan mereka tidak sama dengan pergaulan kaum muslimin. Wa tahta himayatihim,
Dan juga orang yang kafir yang dia diam di negara Islam wajib mematuhi peraturan Islam. Dan juga wajib dia menghormati kaum muslimin. Wa ri'ayatihim, dan juga wajib menjaga orang kafir dhimmi ini. Dengan syarat harus membayar pajak. Nah, ya, pajak itu diambil dari orang kafir yang masuk negara kaum muslimin yang dia minta perlindungan. Ini asal. Tapi kalau negeri kita mengambil pajak tidak mengapa. Karena kebutuhan negara itu banyak sekali. Tapi kita bersabar. Padahal menurut asal pajak itu tidak perlu untuk diambil oleh kaum muslimin. Tapi kita bersabar. Ya, karena Allah Ta'ala akan menolong bagi orang bersabar. Jadi menurut asal pajak itu tidak boleh diambil kecuali dari orang kafir. Orang Islam tidak kena. Namun apabila mereka butuh bantuan untuk membangun negara yang lain, maka kita memberinya. Bahkan juga sebagian boleh ketika kita diambil pajak sekian, kita bersiasat boleh untuk mengurangi boleh. Karena itu pada dasarnya orang Islam tidak dikenakan pajak. Kita lanjutkan. Wa ri'ayatim bil jizyati allati yubadzilunaha, dan mereka wajib menjaga dirinya dengan bayar pajak sebagaimana yang telah ditentukan oleh walul amri pada saat itu. Ini adzan dulu apa kita lanjut? Lanjut. Baik, kita. Selanjutnya, fayajibu ala waliyil muslimina, berkewajiban pada pemimpin orang muslim, ya, yajibu ala waliyi amril muslimin. Kenapa amril muslimin? Karena orang Islam ada kesamaan agama, ada kesamaan akidah. Maka wajib bagi pemerintah yang mengurusi orang muslim ayyahkuma fihim, hendaknya menghukumi mereka bi hukmil Islam, dengan hukum Islam. Ini faedahnya orang yang jadi pemimpin yang dia punya agama Islam dibawa kepada Islam. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Dan Allah mesti akan membantu. Karena Allah Ta'ala menyenangi, yaitu agama inna dina indallahil Islam. Ya, tapi namanya walil amri, banyak orang datang ke sana, mempengaruhi ke sana, mempengaruhi ke sana. Makanya walil amri itu harus ada penasehat. Penasehat hukum Islam, para ulama sunnah yang mendengarkan mereka. Lain dengan orang kita tidak banyak orang datang kepada kita. Tapi walil amri datang pada negara yang lain, diajak sekian. Kadang pula datang agama yang lain mengajak si dia untuk murtad yang lainnya. Ini bahayanya kalau menjadi wali amri tidak ada penasehat. Selanjutnya juga fin nafsi. Saya ulangi, fayajibu ala wali amril muslimin, kewajiban pada pemimpin kaum muslimin ayyahkuma fima, akan menghukumi mereka rakyatnya bi hukmil Islam, dengan hukum Islam. Dan tidak kita harus mendirikan negara Islam. Kita menyampaikan seorang pemimpin sholatlah, ini waktunya Id, kita sholat Id, waktunya siam-siam, itu juga termasuk bagian, yaitu perintahnya walil amri. Dan juga kita bersyukur pada Allah Ta'ala, di negeri kita walaupun banyak kekurangan, maka yaitu dari Departemen Agama menentukan hari raya wajib mengikuti pemerintah, dan itu memang betul, ya. Siam wajib mengikuti pemerintah, tidak boleh kita berikhtiar sendiri. Karena Nabi mengatakan bahwasanya al-idaini ma'al imam, hari raya itu bersama yakni imam, mana imam kaum muslimin. Kemudian juga termasuk as-saum. Beliau menanya, sudahkah ini yaitu bulan itu sudah muncul? Ada salah satu orang yang dia muslim, sudah wahai Nabi, ditetapkan oleh beliau. Ya, ini yaitu kita apabila siam, ya, apabila kita berhari raya maka wajib mengikuti pemerintah. Ya, as-saum ma'al sultani wal idaini ma'as sultan. Saum bersama dengan wali amri, hari raya pun bersama dengan wali amri. Karena kita supaya jadi satu. Karena yang berhak menentukan hari raya wali amri, bukan kelompok tetapi wali amri. Dan itu banyak sekali kita pelajari di dalam kitab-kitab as-sunnah. Kemudian juga wafin nafsi, untuk urusan yaitu perkara manusia ada tindakan kriminal yang lain, maka kita wajib lapor kepada wali amri. Dan wali amri itu orang yang paling banyak jasanya menyelesaikan perkara. Kita terjadi yaitu huru hara, ya tadi demo, wali amri yang datang.
Terjadi pula pelanggaran pencurian yang lain, wala amri yang mengurusi. Makanya kita hendaknya mendoakan pemimpin kita. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kaumku ini karena mereka tidak tahu. Allahumma hdi wulata umurina. Ya Allah, berilah petunjuk pemimpin-pemimpin kami. Karena kita mendoakan baik, ketika dia menjadi baik, baik semuanya masyarakat. Makanya para ulama kalau mendoakan dulu kepada pemimpin. Ketika yaitu ada salah seorang tabi'in, Qadhi Al-Iyad mengatakan, kenapa kamu mendoakan pemimpin, enggak mendoakan dirimu? Kalau saya mendoakan diri saya terkabulkan oleh Allah, berarti yang baik hanya saya. Tetapi kalau saya mendoakan kebaikan pemimpin, baiknya masyarakat. Subhanallah, begitu para ulama sunnah. Ya, terkadang kita timbul kebencian, tidak boleh. Doakan yang baik, karena doa itu mustajabah. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, aku akan mengabulkan. Jadi kita jangan sampai ada niat jelek-jelek kepada pemimpin. Kalau mereka yaitu bagus, kita doakan. Kalau mereka curang, ya Allah, yaitu jauhkan pemimpinku ini dari kecurangan. Karena doa kita kaum muslimin ini, terutama kita pada waktu malam hari bangun, itu akan dikabulkan oleh Allah dengan syarat apabila kita husnudzon kepada Allah, ya, berbuat sangka baik kepada Allah. Dan itulah doanya para ulama dahulu. Walaupun mereka tidak mempunyai jabatan, tapi itu adalah hukum. Kemudian juga dijelaskan pula di sini, wal mali. Maka ketika seorang pemimpin banyak dia menguasai yaitu ekonomi negara, kurang perhatian dengan rakyat, kita harus bersabar. Karena yang menanggung rezeki kita itu Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah binatang yang melata di permukaan bumi ini melainkan Allah yang menanggung rezekinya. Demikian juga wal aradi, tidak boleh kita membahas aib mereka. Ya, tidak boleh membahas aibnya pemimpin. Ada hadisnya, man arata ayyan soka lidhi sultanin fala yubtihi alaniyatan. Itu hadis Bukhari. Man arata ayyan soka lidhi sultan. Siapa yang ingin menasihati pemimpin, maka fala yubtihi alaniyatan, jangan dibongkar secara umum. Fal ya'khudh biyatihi, maka datangi si dia. Fa in qubila fadak. Kalau itu diterima, alhamdulillah. Wa illa qad adda ma'alai. Kalau tidak diterima, dia sudah menunaikan kewajibannya. Dan kita tidak boleh menasihati pemimpin itu menggelar supaya dilihat oleh orang banyak, tidak boleh. Dan nasihat yang paling bagus bertatap muka, sebagaimana Allah merintah Nabi Musa alaihissalam, idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Nabi Musa, pergi kamu kepada Fir'aun karena dia itu curang. Fakul halaka ila antazakka. Maukah kamu wahai Fir'aun membersihkan dirimu? Nah, dinasihati dengan bagus, dinasihati dengan lembut. Walaupun Fir'aun tidak mau, tapi Allah tetap mengalahkan Fir'aun dan juga menolong menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ini bagian orang mukmin yang kita ketika menjumpai perkara yang sifatnya tidak senang, jangan emosi, tapi bagaimana kita bisa berdoa pada Allah. Kemudian juga menasihatnya yang baik. Selanjutnya, wal ardi, tidak boleh kita yaitu menjelaskan kejelekan mereka. Al arud maknanya kehormatan mereka. Wa ayyuqimal khututa, dan hendaknya wal amr itu menegakkan hukum-hukum karena dia yang paling menang. Bahkan ketika ada huru-hara, maka wal amr yang datang dan menang dia. Wa ayyuqimal khututa alaihim, wajib melaksanakan hak-hak mereka ketika mereka berbuat salah, dihukumi dengan hukum Islam, itu paling baiknya. Fima ya'taqiduna tahrimahu, ya mereka meyakini bahwa ini hukumnya haram. Ketika haram maka kita larang. Wa yajibu alaihi himayatahum, dan kita wajib memelihara kehormatan mereka, menjaga. Jangan sampai dicaci pemimpin ini, tapi kita doakan yang baik. Wa kuffal adza anhum, kita tidak boleh mengganggu para pemimpin. Tidak boleh mengganggu. Tidak boleh merongrong. Tidak boleh mencari kesalahan mereka. Karena kita pribadi dicari kesalahan tidak mau, bagaimana mereka yang punya tanggungan besar, ya. Seorang pemimpin maka yang dihadapi masalahnya banyak sekali. Seandainya mereka keliru dalam lisannya karena
takut dengan yang lainnya bisa diterima. Karena innamal a'malu binniyah. Ya, amal itu disertai dengannya. Berbeda kita ini menghadapi satu orang dua orang, tapi mereka menghadapi yang banyak sekali. Ini kewajiban kita kaum muslimin. Kalau umat Islam mau mendoakan pemimpinnya dan juga memintakan ampun atas dosa mereka menjadi negeri yang aman. Selanjutnya, wa yajibu ayyatamayyazu, dan wajib supaya dibedakan anil muslimina fil libas. Orang muslim dengan orang kafir tidak boleh sama pakaiannya. Orang muslim bagaimana pakaiannya menutup aurat, longgar, tidak kelihatan yaitu auratnya. Demikian juga wanita yang muslimah. Karena Allah mengatakan walaysa dzakaru kal unsa. Tidak sama laki-laki dengan perempuan. Ya, ini harus kita pahami. Maka pakaian wanita kalau kita bercelana upayakan di atas mata kaki. Ya, tidak isbal. Kecuali kalau kita sholat bersarung. Sarung itu sudah sampai di tengah betis, tapi kalau kita ruku ujungnya itu melempret. Itu pernah diamalkan oleh sahabat Abu Bakar. Ya, jadi ujung yang melempret ini tidak mengapa, karena kita ketika sudah bangun terangkat itu. Demikian juga celana kalau kita ruku maka akan terangkat itu. Tetapi kalau kita berdiri jangan sampai menutup mata kaki. Karena al-isbalu minal khuyala, katanya beliau. Yaitu seorang laki-laki ketika pakaian celana atau sarung sampai menutup mata kakinya termasuk sombong, walaupun bukan niatnya sombong. Ini ketika kita sholat, dan juga ada baiknya kita mengangkat sampai di tengah betis yang lain itu supaya bersih. Walaupun juga kita umpamanya betis kita hitam karena sebab kena panas matahari, tidak mengapa. Atau kita pakai kaos kaki boleh. Kaos kaki boleh. Terutama apabila orang itu kedinginan, diperbolehkan kan dari bawah ke atas. Tapi kalau kita lepas dari kaos kaki maka hendaknya jangan sampai menutup mata kaki. Yaitu untuk sholatnya kaum pria. Untuk wanita harus tertutup mata kakinya. Dan juga tidak kelihatan yaitu tapak kakinya. Ini khusus untuk wanita karena ada ayat sendiri yang memberi penjelasan untuk wanita. Selanjutnya, wa ayyudhiru syai'an munkaran fil islami wa alla yudhiru, dan tidak boleh orang Islam itu menampakkan kemungkaran sedikit pun di dalam Islam. Karena Islam adalah rahmat, tidak boleh kita menampakkan kemungkaran. Ay syai'an, walaupun itu sedikit. Min sya'airi dinihim, itu termasuk syiar-syiar mereka. Karena kemuliaan kaum muslimin ini tergantung dengan akhlak mereka yang baik. Karena aku seperti orang Islam menabuh, nah nakus itu trompet, nah tidak boleh. Awas salib, orang Islam memakai kalung ada salibnya, tidak boleh. Atau laki-laki memakai gelang kalung, tidak boleh, itu hiasannya wanita. Tapi wanita kalau memakai gelang kalung harus tertutup, tidak boleh nampak oleh kaum pria. Karena wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Wanita ini kalau pakai kerudung hendaknya tertutup kerudungnya sampai menutup buah dadanya ini. Tidak boleh dengan yaitu menutup tapi kelihatan kulitnya, kelihatan rambutnya, itu bukan menutup. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna liya'lama, supaya tidak tahu aib yang ada dirinya. Itu untuk kaum laki-laki, untuk kaum perempuan. Tapi laki-laki boleh sholat yaitu tanpa kopiah, dan boleh sholat pula dengan kopiah, karena laki-laki lain dengan auratnya wanita. Selanjutnya, jadi kita masang salib atau mungkin yaitu ada sesuatu yang gambar salib ditutup, walaupun kita tidak bermaksud. Ya, umpamanya pintu ada palanya gini, kalau bisa di garis tengah gini. Nah, supaya kita tidak tasabuh dengan mereka, walaupun kita bukan bermaksud demikian. Tapi beliau mengatakan man tasabba biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai satu kaum maka termasuk golongan mereka. Wa ahkama al-dhimmati, dan juga hukum-hukum al-dhimmah maujudatun, bisa kita jumpai fi kutubi ahli ilmi, dalam kitabnya orang punya ilmu. La nutilu biha huna,
Maka kami cukupkan sekian, kami tidak perlu memperpanjang lagi. Kata saya Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah, barangkali ada pertanyaan silakan. Fadhal yang mau bertanya. Fadhal. Waalaikumsalam. Jika ada orang kafir ingin menyumbang ke musola kita, Menyumbang ke musola, iya, apakah boleh diterima? Lihat dulu, kalau memang dia menyumbang itu ada misi untuk menggait kaum muslimin, melemahkan yaitu akidah kita tidak boleh menerima. Tapi kalau dia orang kafir itu ada macam-macam. Ada kafir harbi, ada kafir musta'man, ada kafir dhimmi. Kalau mereka menyumbang ingin supaya dia itu selamat dari gangguan kaum muslimin, maka boleh, tapi mereka tidak mendapatkan pahala karena kekufuran mereka. Tetapi kita lihat kalau sumbangan itu dari harta yang haram, riba yang lain tidak boleh. Tapi kalau dia berdagang yang dia sah, boleh orang kafir berdagang, orang Islam berdagang, dan itu dari dia ambil dari keuntungan mereka, bisa kita menerima dengan syarat tidak ada ikatan, ya. Nanti kalau saya membangun kamu bantu saya, ya. Kalau saya membuat gereja kamu bantu, tidak boleh. Jadi sumbangan itu harus murni dari keikhlasan hati mereka, walaupun mereka tidak mendapatkan pahala. Karena mereka ingin supaya orang Islam itu tidak mengganggu si dia. Bolehnya kita mengambil sumbangan mereka, tapi kita tidak perlu minta bantuan dari orang kafir. Dan tapi kalau kita mendapatkan sumbangan, maka kita perlu yaitu dari takmir masjid membuat satu pernyataan. Pak, sumbangan ini maksudnya apa? Kalau dia mengatakan ini sekedar saya nyumbang, diterima, tapi dia tidak mendapatkan pahala karena tidak Islam. Tapi itu amal baik untuk dirinya. Suatu saat Allah Ta'ala akan beri rezeki kepada mereka karena beramal baik mereka. Tapi dia tidak dapat pahala, karena pahala ini diperoleh untuk orang beriman, untuk orang yang mengamalkan sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi kita jangan minta bantuan pada orang kafir, tapi orang kafir membantu kita kalau itu ada masalahnya boleh, dengan syarat tidak ada ikatan janji yang merusak akidah kita. Wallahu a'lam. Yang lain? Baik, karena waktu sudah kita mau sholat isya, kami cukupkan sekian, dan maaf apabila ada kekurangan, dan insyaallah kapan waktu kita akan ganti kitab yang lainnya, dan kita semoga dipertemukan oleh Allah Ta'ala dalam berdakwah dan juga beramal soleh. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.